gangguan gender dan gangguan seksualitas? Gangguan identitas seksual adalah kondisi di mana individu memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi dengan jenis kelamin mereka. Kondisi ini juga dikenal sebagai gender dysphoria, yang mengacu pada ketidaknyamanan seseorang terhadap jenis kelaminnya sendiri. Gangguan seksual sendiri adalah kondisi ketika seseorang terangsang dengan membayangkan atau terlibat pada korelasi seksual yang aneh, serta dilakukan secara berulang. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal ini? Faktor-faktor yang diduga dapat memicu seseorang mengalami penyimpangan seksual antara lain, riwayat traumatis pada masa kecil seperti pelecehan seksual, tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, misalnya sering melihat kedua orang tua bertengkar atau kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak sengaja melihat orang tua atau orang lain berhubungan seksual pada masa kanak-kanak, berulang kali mendapatkan aktivitas seksual yang menyenangkan terhadap situasi atau objek tertentu, gangguan pada otak, dan kesulitan memulai dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Apa saja sih jenis-jenis gangguan gender dan gangguan seksualitas? Yang pertama, fetishisme. Seseorang merasa bergairah dan terangsang secara seksual hanya dengan mencium, menyentuh, atau menggunakan benda mati saja. Yang kedua, masokisme, yaitu meraih kepuasan seksual dengan mendapatkan rasa sakit atau tindakan kekerasan dari pasangannya, seperti memukul, menggigit, diikat, atau direndahkan dengan kata-kata kasar. Lalu yang ketiga ada sadisme. Sadisme berlawanan dengan masokisme. Penyimpangan seksual berupa sadisme berarti seseorang mendapatkan kepuasan seksual ketika melakukan kekerasan dan penyiksaan secara psikologis maupun fisik terhadap pasangan. Bentuk kekerasannya mulai dari mengikat, menggigit, memukul, hingga menghina pasangan dengan kata-kata kasar. Sadisme yang termasuk penyimpangan seksual adalah sadisme yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan dan menyebabkan luka serius. Lalu yang keempat ada pedofilia. Pedofilia adalah jenis penyimpangan seksual yang ditandai dengan ketertarikan dan fantasi seksual terhadap anak-anak di bawah usia 13 tahun. Anak-anak yang kesepian dan kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua biasanya lebih rentan menjadi korban pelaku pedofilia atau pedofil. Lalu yang kelima ada eksibisionisme. Eksibisionisme memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak dikenal di tempat umum. Dan ada nomor 6 yaitu frotteurisme. Frotteurisme adalah jenis penyimpangan seksual yang ditandai dengan kecenderungan untuk menggeserkan alat kelamin ke tubuh orang asing. Kemudian ada transvestisisme, yaitu merasa bergairah dan terangsang secara seksual ketika mengenakan pakaian yang umumnya dikenakan oleh lawan jenis. Yang terakhir yaitu voyeurisme, yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan kecenderungan mengintip orang lain telanjang, misalnya saat korban berganti pakaian, mandi, atau melakukan hubungan intim untuk mendapatkan kepuasan seksual. Lalu, bagaimana cara menanganinya? Baik, yang selanjutnya terdapat pandangan ahli dalam gangguan terkait gender. Dalam agama memandang bahwa setiap manusia memiliki fitrah seksualitas bawaan sejak lahir. Dalam fase perkembangan Freud, ada fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Itu semua adalah tahapan dalam fase perkembangan. Jika salah satu fase ada yang mengalami hambatan, misalnya fase anal, anak yang berusia 3-4 tahun yang sudah paham tentang alat kelamin, normalnya anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, dan anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Kemudian, ketika sudah beranjak masuk usia sekolah dasar 7-8 tahun, akan berbanding terbalik. Anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai teman bermainnya dan sebaliknya. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mempengaruhi masa dewasanya. Dalam kepanjangan kasus yang membahas tentang anak-anak yang terlibat dalam seks bebas, LGBT, dan sebagainya, biasanya dipengaruhi karena kurangnya mendapatkan cinta dari keluarga. Dalam teori cinta dari Abraham Maslow, yang mana kebutuhan cinta bisa didapatkan dari keluarga, cinta itu dicari karena sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu didapatkan dan didorong oleh keinginan untuk merasakan cinta dan kasih sayang dari seseorang. Lalu yang selanjutnya ada penanganan dan pencegahan. Jadi untuk mengatasi gangguan terkait gender ini, kita butuh terapi khusus untuk menemukan penyebabnya, seperti faktor lingkungan sosial dan keluarga. Kita bisa memberikan pencerahan dengan contoh kasus dampaknya di lingkungan sosial, serta pemahaman dari sudut pandang agama dan konsekuensinya. Dan untuk pencegahannya, orang tua dan keluarga bisa dimulai dari rumah, bisa diberikan pemahaman tentang identitas gender anak sejak dini, dan selalu dukung anak-anak untuk menjalani kebiasaan sesuai gender mereka.